Wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ningsih Randayani, profesi saya sebagai perawat. Di sini saya akan menceritakan kisah pilu saya pada saat saya mendaftar di Kabupaten CPNS di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019. Video ini saya buat pada tanggal 24 November 2021. Kenapa saya membuat video ini? Karena adanya isu kecurangan terjadi kembali di daerah Kabupaten Buton Selatan. Ini bukti pendaftaran kartu pendaftar ujian CPNS saya. Di sini saya mendaftar sebagai perawat kali pertama di UPT Puskesmas Perawatan Wilayah Kadatua. Kemudian ini bukti pengumuman seleksi kompetensi dasar yang mendaftar perawat kali pertama di Puskesmas Kadatua Kabupaten Buton Selatan itu ada 8 orang. Yang harusnya 6 orang untuk masuk tahap kedua, tahap seleksi kompetensi bidang. Tetapi karena hanya 3 orang yang memenuhi syarat nilainya, jadi hanya kami bertiga yang masuk. 2 lawan saya itu, rival saya itu asli orang Kadatua. Kemudian akhir Desember 2018 di grup Telegram Buton Selatan itu sudah pada ribut karena semua kabupaten di Sulawesi Tenggara itu sudah pada pengumuman integrasi untuk nilai SKD dan SKB, tetapi Buton Selatan belum pengumuman. Tanggal 5 Januari itu ada pengumuman, tapi pengumumannya hanya lewat ketika mikroskop Word, tidak diumumkan, tidak di-share dengan logo BKN-nya. Jadi hanya ketika mikroskop Word pada saat itu, dan di situ saya langsung kaget kenapa nama saya tidak ada. Sementara pada waktu selesai tes di gedung di Kota Bau-Bau itu kan nilai kami yang pada saat tes itu semua bersama lawan saya ya, rival saya itu langsung muncul di layar. Ini buktinya ya, di layar. Jadi di depan gedung Kota Bau-Bau itu ada layar, di situ kita bisa lihat langsung nilai lawan kita. Jadi pada saat itu selesai ujian saya langsung integrasi nilai saya, dan memang di situ nilai saya itu peringkat kedua. Jadi 2 orang yang dibutuh untuk perawat di Kabupaten Buton Selatan untuk Puskesmas Kadatua itu saya peringkat kedua. Berdasarkan itu integrasi nilai yang saya hitung berdasarkan integrasi yang di-share oleh BKN lewat Twitternya. Jadi ada cara perhitungan untuk integrasi nilai SKD dan SKB. Tapi pada saat pengumumannya itu tanggal 5 Januari nama saya tidak ada, dan di situ sudah mulai pada ribut di grup Telegram CPNS Kabupaten Buton Selatan tahun 2018-2019. Di situ banyak yang tidak terima kenapa tidak diluluskan, sementara mereka pada saat menghitung secara pribadi nilai mereka itu mereka merasa nilainya itu lulus. Kemudian saya chat pribadi via Telegram salah satu teman-teman yang merasa tidak terima juga dengan hasil pengumuman itu. Kemudian saya meminta nomor WhatsApp teman itu, kemudian saya membuat grup. Di situ awalnya 5 orang yang terkumpul yang merasa nilainya kenapa tinggi tapi tidak ada namanya pada saat pengumuman di Kabupaten CPNS di Buton Selatan. Jadi pengumumannya itu hanya ketika mikroskop Word dan tidak ada logo BKN-nya. Kemudian saya membuat grup untuk mengumpulkan data-data dan bukti-bukti kami, dan kemudian akhirnya terkumpul 20 orang yang merasa tidak terima dengan pengumuman itu. Kemudian kami mendatangi kantor DPRD Buton Selatan itu pada tanggal 8
Januari. Pertama kami ke kantor BKD tanggal 7-nya kami ke kantor BKD itu pertanyakan langsung, dan di sana sudah pada demo, udah ada yang demo di situ ya. Mahasiswa di daerah tersebut demo mempertanyakan kenapa ada yang merasa nilainya tinggi tapi tidak lulus. Kemudian setelah itu kami mau ketemu sama kepala BKD, meminta untuk mengeluarkan nilai yang dari BKN yang ada logo BKN-nya, bukan yang nilai yang dikeluarkan hanya lewat ketikan Microsoft Word. Setelah itu Pak BKD tidak mengeluarkan itu. Kemudian keesokan harinya akhirnya muncullah pengumuman itu, keluarlah pengumuman itu, mungkin karena sudah terdesak jadi dimunculkanlah pengumuman itu. Kami kembali mendatangi kantor DPRD Buton Selatan. Kami mendatangi kantor DPRD Buton Selatan dan meminta anggota dari DPRD Buton Selatan untuk membantu kami dalam menuntut keadilan, menuntut hak kami. Ini bukti saya waktu saya berbicara di kantor DPRD Buton Selatan ini pada tanggal 8 Januari 2019. Kemudian anggota dari DPRD Buton Selatan berinisiatif untuk memberangkatkan 4 orang dari 20 orang yang dicurangi. Kebetulan itu hari saya yang disuruh berangkat, tapi karena saya berhalangan dan saya baru keterima kerja di salah satu rumah sakit swasta di Bau-Bau, akhirnya saya tidak berangkat. Saya meminta salah satu perwakilan teman saya perawat untuk menggantikan saya. Dan ini buktinya 20 orang peserta yang mengalami kecurangan, ini 4 orang ya, ini tiba di kantor BKN Jakarta, Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta. Kemudian setelah itu kami mengurus pulang di kantor BKN Jakarta itu, pegawai di sana bilang untuk daerah terpencil penambahan poin 10 untuk daerah Buton Selatan itu tidak ada, karena tidak termasuk daerah terpencil, dan untuk sertifikat pendidiknya itu sertifikat palsu, dipalsukan. Jadi kenapa kami tidak diloloskan? Karena adanya penambahan poin 10 untuk putra-putri daerah. Di situ ada 5 orang saja yang ditambahkan, dan penambahan 4 orang, dan penambahan poin 100 untuk yang memiliki sertifikat pendidik, itu untuk 16 dari tenaga guru, dari tenaga pengajar. Kemudian kami kembali ke teman saya 4 orang ini kembali ke Kota Bau-Bau, kembali menuntut keadilan hak kami ya. Mulai dari kami mengurus ke Polres Buton, ini buktinya, kami ke Polres Buton, ini surat undangan, masing-masing kami dari 20 orang ini ada namanya, menyetor surat laporan kami ke Polres Buton. Kemudian sudah tersebar berita dugaan kecurangan CPNS. Ada yang KTP Lamangga, Kota Bau-Bau, tapi mendapatkan poin 10. Padahal kalau syarat untuk mendapatkan poin 10 itu KTP harus domisili asli Buton Selatan. Tapi di BKN Jakarta, ibu itu bilangnya nggak ada, pegawai di BKN Jakarta bilangnya di Buton Selatan pun nggak ada yang termasuk daerah 3T. Jadi perjalanan kami mengurus itu, menuntut hak kami itu prosesnya sangat panjang. Kami juga membuat surat undangan ke BKD, mengundang BKD untuk menjelaskan terkait
kami yang tidak menerima, kenapa kami tidak lulus padahal nilai kami tinggi. Ini ya, ini surat undangan untuk penjelasan Kepala BKD terhadap integrasi nilai SKD, SKB, CPNS tahun 2019. Ini tanggal 11 Januari 2019. Kemudian setelah itu proses pengurus yang panjang, kami juga ke Polres mengurus, kemudian diwawancarai di sana. Dan pada saat itu setelah itu Kepala BKD Buton Selatan mendatangi salah satu rumah teman saya. Di situ kalau mau dibilang tempat kami berkumpul ya, yang 20 orang ini yang merasa dicurangi. Beliau tuh pada saat itu datang bilangnya nanti beliau kembali ke Jakarta mengurus kelulusan kami, karena itu memang hak kami yang 20 orang, tetapi dengan syarat laporan kami di Polres Buton itu dicabut. Jadi pada saat kami diluluskan, laporan itu dicabut, jadi tidak ada tindak lanjutnya lagi. Kemudian dibuatlah surat pernyataan ini yang menandatangani atas nama Pak BKD Buton Selatan, dan ini nama saya ya, nama saya yang ini tanda tangannya di materai. Di sini surat pernyataannya bahwa terhadap peserta CPNS Kabupaten Buton Selatan yang dinyatakan lulus seleksi dengan menggunakan dugaan pemulsuan sertifikat pendidik dan kesalahan penerapan nilai kualifikasi putra-putri daerah untuk dilakukan verifikasi berkas sebagaimana pengaduan peserta CPNS pada poin 1 itu. Poin 1 itu nama-nama kami 20 orang. Hasil verifikasi berkas tersebut bagi peserta dinyatakan lulus, namun apabila tidak memiliki dan atau memalsukan sertifikat pendidik serta tidak memenuhi kualifikasi putra-putri daerah, maka akan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk tidak diluluskan dengan berdasarkan ketentuan undang-undang berlaku. Di sini berbunyi, apabila pernyataan ini saya selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Selatan tidak melaksanakan ketentuan poin 1 dan poin 2 di atas, maka saya siap dituntut baik secara pidana maupun perdata sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi di sini sudah ada surat pernyataannya bahwa kami 20 orang CPNS itu yang dicurangi itu dinyatakan lulus. Apabila tidak dilakukan, maka Pak BKD Buton Selatan itu siap dituntut baik secara pidana maupun perdata. Karena di daerah Buton Selatan itu tidak ada daerah, tidak termasuk daerah terpencil, terluar. Dan kemudian ini juga surat pernyataan dari PLT Bupati Buton Selatan Pak Arusani. Di sini menyatakan bahwa putra-putri daerah kategori terdepan, terluar, dan terpencil dan tertinggal untuk jabatan guru dan tenaga kesehatan pada seleksi CPNS 2018 sejumlah 4 orang ya. Jadi berdasarkan nama-nama 4 orang ini sudah didiskualifikasi karena pernyataan dari PLT Bupati ini, PLT Bupati Buton Selatan ini menyatakan bahwa 4 orang ini tidak dinyatakan untuk lulus karena di Buton Selatan tidak ada daerah terpencil. Ini sudah ditandatangani ya sama PLT Bupatinya. Kemudian ini juga bukti dari PLT Bupati Buton Selatan. Saya bacakan sedikit ya. Bahwa peserta pada poin ketiga, bahwa peserta yang lulus dengan keterangan putra-putri daerah adalah berjumlah 5 peserta dan seluruhnya tidak dinyatakan tidak memenuhi kriteria 3T, terdepan, terluar, dan terpencil serta tertinggal sebagaimana peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015 sampai 2019. Setelah proses yang panjang, ini ya bukti tanda waktu Pak Kepala BKD Buton Selatan menandatangani surat pernyataan untuk kami yang 20 orang diluluskan karena
dugaan sertifikat pendidik yang dipalsukan dan tidak adanya penambahan poin 10 untuk putra-putri daerah Buton Selatan, dan hanya ditambahkan hanya 4 orang. Ada apa? Padahal yang mendaftar pada saat itu banyak yang mendaftar, putra-putri daerah Buton Selatan yang mendaftar CPNS, dan lawan saya juga salah satunya itu kan 2 lawan saya, salah satunya itu dua-duanya itu putra-putri Buton Selatan, putra-putri daerah Buton Selatan. Kenapa hanya satu yang mendapatkan poin? Dan didapatkan KTP-nya bau-bau, tapi ada juga formasi jabatan formasi farmasi, jabatan farmasi, tapi KTP-nya bau-bau, tapi mendapatkan penambahan poin 10. Jadi itu sangat ada permainan. Ini ya tanda tangannya. Dia menandatangani pada saat itu, kepala BKD. Dengan proses yang panjang, akhirnya muncullah revisi yang diumumkan secara besar-besaran, dan akhirnya ya, dan revisinya ada logo BKN-nya. Oh, ini pengumuman pertama. Ini pengumuman pertama setelah kami ribut-ribut itu. Ini pengumuman pertama yang belum direvisi, ya. Pada saat ribut-ribut akhirnya dimunculkanlah pengumuman yang ada logo BKN-nya, biar kami tahu kenapa kami tidak lulus. Padahal nilai kami itu pada saat kami hitung pribadi integrasi nilai SKD SKB itu kami merasa bahwa kami lulus. Dan pada saat proses yang panjang kami mengurus, akhirnya muncullah revisi pada tanggal 18 Februari 2019. Ini revisinya. Dan nama saya diluluskan. Ya. Kemudian pada saat setelah revisi sangat bersyukur akhirnya revisi itu dengan proses yang panjang hampir sebulan, kurang lebih hampir sebulan, akhirnya ada revisi, dan kami langsung memenuhi janji kami untuk mencabut pelaporan kami di Polres Buton, karena kepala BKD pada saat ke rumah teman saya itu bilangnya dia akan meluluskan kami kembali, karena itu hak kami, tapi harus mencabut dengan catatan mencabut laporan kami di Polres Buton. Dan ini surat penempatan saya, surat pernyataan rencana penempatan, ini ya. Maaf kalau agak nervous, soalnya jujur saya sangat berat, harus flashback kembali dan harus mengingat kembali semuanya. Tapi saya harus benar-benar ungkap semuanya, karena kasihan peserta yang sudah belajar, sudah berharap bisa lulus dengan baik, dengan murni, tapi tokonya masih ada permainan. Dan sekarang itu indikasi kecurangannya 41 orang. Kemudian saya juga sempat karena masih rasa trauma pada saat itu, takut terulang, takut NIP saya terbitnya kapan ya, bertanya-tanya ya saya kapan sih terbit NIP saya ini, NIP saya dan teman-teman saya kapan terbitnya. Akhirnya saya cek pribadi kepala BKD Buton Selatan, ini kepingan saya ya. Ini saya cek kepala BKD, saya WhatsApp itu tanggal 25 Februari. Beliau bilang NIP saya sudah di-input. Ini ya. Kemudian
tanggal 27 Februari 2019 saya mendapat kabar kalau ayah saya itu dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya dari Bau-Bau berangkat ke Makassar, hanya bertemu dengan keluarga saya di bandara untuk kembali ke Kendari, mengantarkan jenazah ayah saya dimakamkan di Kecamatan Komala, Kabupaten Kolaka. Ini bukti settingan saya terakhir sama ayah saya pada saat saya lulus. Beliau bilang beliau senang sekali, bapak saya senang sekali karena hak saya dapatkan kembali. Ini saya chattingan sama bapak saya 19 Februari, seminggu sebelum beliau meninggalkan saya dan keluarga saya untuk selama-lamanya. Kemudian bapak saya juga sempat bilang beliau pengen jalan-jalan ke Kadatua, tempat penugasan saya. Beliau pengen mandi-mandi di sana, tapi Tuhan berkehendak lain. 7 hari setelah kepergian beliau, saya ditelepon sama teman, salah satu teman saya di Curangi. Teman saya bilang, Ningsi balik ke Bau-Bau, kita sudah mau terima NIP di kantor BKD Buton Selatan. Akhirnya saya balik, dan keesokan harinya saya ke kantor BKD. Saya langsung kaget, saya nggak ada, dengan keterangan yang tidak ada. Permasalahannya apa tidak tahu. Di sini yang mengetahui tanda tangannya kantor regional 4 Makassar, tapi nggak ada logonya, ya. Kemudian saya bertanya ke salah satu pegawai di BKD Buton Selatan, dan beliau bilang beliau tidak tahu menahu. Dia bilang entar ya, dia bilang gitu aja. Tapi bapak itu wajahnya sudah pucat dan berkeringat. Dia selalu menghindar setiap saya mau bertanya begitu. Kemudian saya langsung di situ saya benar-benar down, bingung mau gimana, mau ungkapin ke keluarga saya. Posisi saya tahu di situ kami masih berduka, tapi dengan jiwa yang tegar untuk mendapatkan keadilan saya kembali, saya ke rumah BKD Buton Selatan di Kota Bau-Bau. Di situ saya pertanyakan, dan beliau bilang NIP itu sudah, NIP-nya untuk proses penyipan itu semua dari DKM Kanrek Regional Makassar. Jadi beliau bilang gitu. Jadi saya langsung inisiatif, langsung berangkat saja ke Makassar, pertanyakan semuanya itu, kenapa NIP saya tidak ada, padahal permasalahannya berkas saya tidak ada yang kurang, beda dengan yang 8 orang ini, mereka masih ada permasalahannya. Jadi dari 20 orang di Curangi itu cuma saya yang tidak ada NIP-nya. Kemudian setelah saya ribut-ribut di kantor DKM Kanrek Regional Kanrek 4 Makassar, siangnya saya dapat chattingan dari admin BKD Buton Selatan. Beliau bilang ini ada revisi terbaru, dan revisinya di situ tanggal 27 Februari. Kenapa pada saat saya ke rumah kepala BKD Buton Selatan tanggal 9 Maret, kan pengumuman NIP-nya itu 6 Maret, saya ke rumah 7 Maret ya, tanggal 9 Maret saya ke rumah kepala BKD. Di situ beliau bilang nggak tahu menahu, dan semuanya itu diserahkan ke BKM Kanrek 4 Makassar. Ternyata di situ sudah ada pengumuman tanggal 27. Kenapa saya harus ditimpung ke Makassar sementara beliau tahu bahwa itu sudah ada pengumuman? Kenapa beliau membohongi saya? Saya lagi sementara duka cita, saya harus kembali mengurus. Saya sudah sisa sendiri, teman-teman saya sudah mendapatkan NIP-nya kembali. Mereka sudah mendapatkan NIP-nya. Kemudian saya di-chat di Japri sama admin BKD tentang pengumuman, dan di situ saya nggak bisa berkata apa-apa. Saya cuma ucapkan terima kasih.
Dan saya kembali mengechat ibu itu di WhatsApp. Saya bilang, kenapa ibu pengumumannya itu tidak secara besar-besaran, beda waktu revisi yang pertama diumumkan secara besar-besaran, dan yang mengupload, meng-share pengumuman itu via Telegram di grup CPNS Buton Selatan. Di situ orang itu langsung dikeluarkan dari grup itu. Kemudian revisi itu hanya spesial untuk satu orang, jadi nggak ada perubahan. Dalam revisi yang kedua itu nggak ada perubahan sama sekali, cuma satu orang dispesialkan, yaitu lawan saya yang tadinya tidak, dia lulus, kemudian nggak lulus, kemudian dia luluskan kembali karena adanya kembali penambahan poin 10 untuk dia. Ini ya revisinya. Dia kembali mendapatkan putra daerah, padahal sudah jelas dari surat pernyataan Kepala BKD, PLT Buton Selatan, dan pegawai di BKN Jakarta bilangnya di Buton Selatan itu nggak ada daerah 3T. Ini bukti saya waktu saya ngupload di Facebook saya revisi tanggal 18 2019 itu 18 Februari diumumkan secara besar-besaran, tapi revisi CPNS terbarunya itu nggak disebar. Bahkan yang menyebarkan itu di grup Telegram Buton Selatan dikeluarkan dari grup. Kemudian saya mengurus kembali walaupun masih dalam keadaan duka cita. Saya melihat dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, 28 Agustus 2018, di situ tidak ada puskesmas pada tua yang termasuk puskesmas terpencil. Adanya di Kabupaten Konawe. Ini ya, nggak ada di Buton Selatan termasuk daerah puskesmas terpencil. Ini data dari Kementerian Kesehatan. Dan ini berdasarkan data pada saat kami tes dan berdasarkan surat pernyataan dari Kepala BKD Buton Selatan waktu kami lulus, ada menerangkan data ini, nomor ini ya. Ini gambar puskesmas pada tua. Ini benar-benar impian saya untuk melayani masyarakat di sini dengan baik, tapi impian saya itu tidak menjadi kenyataan. Tuhan berkata lain. Dan ternyata ada revisi terbaru dari data Kementerian Kesehatan itu tanggal 27 Februari 2019. Padahal waktu kami tes itu menggunakan ini, data Kementerian Kesehatan yang ini. Kalaupun memang ada data kementerian terbaru, harusnya ini digunakan pada saat tes berikutnya. Dan di sini menerangkan kembali data-data nama-nama puskesmas di Kabupaten Buton Selatan yang terpencil. Yang berdasarkan yang daftar di sini itu banyak putra-putri daerah Buton Selatan. Kenapa hanya satu orang yang mendapatkan penambahan poin 10? Dan kalau memang pada tua termasuk puskesmas terpencil, ini akreditasinya dia sudah terakreditasi, dan lokasi puskesmasnya itu nggak jauh dari ibu kota Kabupaten Buton Selatan. Ini juga puskesmasnya bangunannya sudah bagus pada saat itu tahun 2019. Kemudian saya juga kembali mengurus kembali ke Polres Buton untuk mengurus permintaan klarifikasi penundaan NIP, kemudian permintaan surat pengantar atau salinan pengusulan NIP di BKN Regional 4 Makassar. Ini saya mengurus pada saat itu sebelum saya berangkat ke Makassar ya. Ini ada tanda terimanya, itu ada Pak Polisi yang tanda tangan di sana waktu dia menerima bukti laporan saya, tapi sampai saat ini nggak ada respon kembali. Kemudian saya ke Polda Sulawesi Tenggara juga kurang respon di sana. Saya juga ke Ombudsman. Ini bukti pelaporan saya pada saat saya ke Ombudsman.
Di sana di kantor Ombudsman Sulawesi Tenggara di Kota Kendari, saya menceritakan semua bukti yang apa yang saya alami dan beserta bukti-bukti saya. Tapi sampai saat ini nggak ada respon juga. Dan ini surat keberatan atas nama rival saya. Dia keberatan. Dia memasukkan suratnya ini tanggal 19 Februari 2019. Benar-benar permainan cantik di belakang saya, karena di situ terakhir untuk pengurusan semuanya itu 28 Februari, karena tanggal 1 Maret itu sudah ke MK, dan di situ ada chattingan kepala BKD juga kepada saya. Saya sudah diinput ke MT tanggal 1 Maret 2019. Kemudian saya sudah ribut-ribut ya, kembali saya berkuar-kuar lagi di sosmed, di Twitter, di Facebook, di Instagram, dan akhirnya direspon sama BKD lewat Twitter ya. BKD bilang BKN sangat responsif terhadap Ombudsman, tak perlu mengeneralisasi masalah, untuk masalahmu agar diselesaikan di BKD Buton Selatan. Kebenaran PD dan Serdik menjadi tanggung jawab instansi. BKN bilangnya jawabannya begini, jadi itu diserahkan kembali ke BKD Buton Selatan. Jadi BKN tidak tahu menahu soal itu, karena semua datanya itu dari BKD, BKN, apalagi BKN Kanrek ya, mereka hanya di sana itu pegawainya hanya memproses NIP kami, tapi yang semua data-data untuk pengusulan NIP itu dari BKN, dari BKD Buton Selatan. Dan peraturan Presiden Republik Indonesia tahun nomor 131 tahun 2015 ini berlaku 2015 sampai 2019 selama 5 tahun ya. Di sini itu untuk penetapan daerah terpencil ya. Di sini itu untuk daerah Sulawesi Tenggara hanya ada di Konawe, Bombana, dan Konawe Kepulauan. Jadi di Buton Selatan itu nggak ada termasuk daerah terpencil pada saat 2015 sampai 2019. Jadi di situ saya mendaftarnya 2018, jadi otomatis masih memakai aturan yang ini. Kemudian proses panjang yang saya lalui untuk mengurus kembali keadilan saya, hak saya terhenti. Saya berhenti sampai di situ karena posisi saya masih dalam keadaan duka cita, baru kehilangan ayah saya, terus keluarga juga sudah melarang saya untuk mengurusnya karena yang saya lawan ini penguasa. Sementara apalah daya saya hanya pendatang di daerah tersebut untuk berharap bisa tes di situ dengan hasil yang benar-benar tidak ada indikasi kecurangan. Tahu-taunya saya dizolimi 2 kali dengan permainan yang sangat cantik di belakang saya. Kemudian lebih kagetnya lagi pada saat saya mau mendaftar kembali CPNS di Kabupaten Buton, di kabupaten yang berbeda pada akhir 2019. Di situ nomor induk KTP saya tidak bisa teregistrasi. Diulang-ulang nggak mau. Saya pikir mungkin karena pada saat itu lagi rame yang mau mendaftar CPNS, tapi setelah diulang-ulang juga tetap tidak mau. Kemudian saya kembali mengurus ke UPT BKN Kendari. Di sana sangat bersyukur dipertemukan sama pegawai yang kebetulan itu hari Bapak itu ada di situ, dan sangat bersyukur bisa dipertemukan. Mungkin karena awalnya beliau cuma menyuruh saya mengisi petisi untuk menanyakan kenapa saya tidak bisa, semacam petisi yang diisinya itu hari untuk menanyakan kenapa saya tidak bisa mendaftar, NIK saya tidak bisa terregistrasi untuk mendaftar CPNS kembali. Tapi karena jadwal untuk mendaftar CPNS itu sisa 2 hari lagi, mungkin juga Bapak itu pada saat itu melihat saya sudah seperti orang yang kehilangan arah, sudah bingung mau ngapain.
Akhirnya bapak itu inisiatif menelpon salah satu temannya yang bekerja di BKM Jakarta. Kemudian lebih kaget lagi pada saat bapak itu mengecek nomor induk KTP saya. Dan nomor induk KTP saya itu dinyatakan lulus di akun SSTN. Ini buktinya ya, saya chattingan sama bapak itu. Bapak itu bilang di sistem SSTN kamu udah dianggap lulus. Jadi saya bilang, Pak, bisa nggak ada cara untuk bagaimana nih saya itu agar dihapus biar saya bisa kembali mendaftar saja, Pak. Saya sudah ikhlas nomor induk pegawai saya, nomor NIP saya diambil, tapi izinkan nomor induk KTP saya ini bisa teregistrasi lagi untuk mendaftar CPNS. Saya nggak mungkin hanya mau jadi penonton seumur hidup saya pada saat ada penerimaan CPNS. Kemudian bapak itu bilang sabar, mudah-mudahan katanya bisa. Setelah itu menunggu 1 hari, keesokan harinya pada saat saya mau kembali ke tempat kerja, bapak itu menelpon. Itu sore ya, dia menelpon sekitar jam-jam 5. Dia bilang, Ningsi, bapak itu berkata, Ningsi, nik kamu sudah bisa teregistrasi, udah dihapus dari akun SSTN yang menyatakan bahwa nomor induk KTP kamu itu lulus. Akhirnya saya bisa mendaftar CPNS kembali pada saat itu. Di situ juga sempat saya sudah ribut-ribut kembali berkor-kor di Facebook. Ini saya ucapkan kenapa saya menulis status saya, kenapa mereka jahat sekali kepada saya. Saya sudah tidak mau flashback lagi, tapi karena saya tidak bisa mendaftar kembali, akhirnya saya harus flashback lagi, harus mengurus kembali lagi. Ini ya, saya tadi sempat print hasil dari status-status saya pada saat saya tidak bisa mendaftar CPNS kembali. Jadi harapan saya semoga kecurangan CPNS di Buton Selatan benar-benar diusut. Kasihan kami yang warga biasa, apalagi pendatang yang mendaftar di daerah tersebut, tetapi mendapatkan ada permainan indikasi kecurangan dari beberapa pejabat di sana. Ini kisah yang benar-benar saya ceritakan ini mungkin sebenarnya berat mau diceritakan kembali, tapi agar keadilan dan agar tidak ada lagi kecurangan di daerah tersebut, saya harus kuat dalam menceritakan semua kisah pilu yang saya alami pada saat mendaftar CPNS di Kabupaten Buton Selatan. Terima kasih.